Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema 3 jawaban doa dari Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi juga apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 12 ayat 6-10. 2 Korintus 12 ayat 6-10. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada mereka yang lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pergumulan doa kita, ada sebagian yang sudah terjawab. Ada sebagian yang masih belum tahu kemana pimpinan Tuhan atas hidup kita melalui doa-doa kita. Nah, di perenungan kali ini kita akan merenungkan 3 jawaban doa yang daripada Tuhan. Yang pertama, jawaban doa tunggu. Nah, menunggu itu pekerjaan yang membosankan dan banyak orang tidak suka. Demikian juga dalam kerohanian kita. Kita merasa lebih cepat jawaban doa lebih baik, dan merasa Tuhan kurang cepat atau sigap dalam menanggapi keadaan kita. Dan kita merasa masih bisa mengandalkan yang lain, mengandalkan harta kita, koneksi kita, jabatan kita, kemudian hal-hal yang bersifat duniawi. Kita tidak sabar menunggu. Padahal menunggu adalah wadah pembentukan rohani yang luar biasa dan kunci untuk kita menjadi matang secara rohani. Kita bisa belajar konsistensi, koreksi diri, dan bertahan dalam kesesakan saat berada dalam penantian yang memang sukar. Saudara bisa bayangkan, emas murni itu butuh waktu untuk prosesnya. Kalau kita mendapat sesuatu yang tiba-tiba ataupun cepat, kita biasanya akan kurang menghargainya. Justru penantian adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Coba lihat hidup kita masing-masing. Apakah Tuhan pun sedang menyuruh kita menanti, atau kita melakukan sesuai cara kita sendiri, atau bahkan kita menyalahkan orang lain, lingkungan, atau keadaan. Cara Tuhan memang kadang sulit dimengerti, tetapi pasti indah bagi kita semuanya. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain yang mengalami dan menerima jawaban doa. Padahal, sekali lagi, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dari penantianlah dapat mengarah ke 2 jawaban, ya atau tidak. Jika kita mampu melewati proses dengan baik, ketika sampai pada jawaban ya atau tidak, kita tidak akan panik karena sudah melewati proses menanti dengan baik. Luluslah dalam proses penantian dengan baik, supaya iman dan kerohanian kita tidak porak-poranda. Jangan salah sangka terhadap Tuhan. Dia melihat ke depan lebih jauh daripada kita. Maukah kita dibentuk sesuai kemauan Tuhan? Tetaplah konsisten dalam pengiringan kita akan Dia.
sekalipun kita masih menunggu jawaban doa, ataupun siap waktu Tuhan jawab ya ataupun tidak. Jadi Tuhan itu tahu waktu yang terbaik untuk kita semuanya, untuk memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Jadi teruslah berharap, teruslah melekat, meskipun kita belum tahu jawaban ya atau tidak, sewaktu kita menunggu jawaban dari Tuhan. Jadi jawaban Tuhan yang pertama yaitu Tuhan katakan tunggu, ya, tunggu. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu dengan penuh kesabaran, penuh ucapan syukur, dan percaya Tuhan pasti punya jawaban yang terbaik. Jawaban Tuhan yang kedua, jawaban doa yang kedua adalah ya. Ketika Tuhan menjawab ya, artinya apa yang kita minta dalam doa, apa yang kita inginkan, Tuhan jawab dan Tuhan berikan kepada kita. Bahkan yang tidak pernah kita bayangkan atau pikirkan. Tetapi sekali lagi, tetap hati-hati dengan jawaban ya. Kalau iman kita baik, puji Tuhan, kita bisa memelihara berkat Tuhan. Tetapi kalau iman kita tidak baik, jawaban ya itu kadang bisa membuat kita malah hancur atau kebablasan. Misalnya, dulu bukan siapa-siapa, ya, karena minus sekali kehidupannya. Tetapi setelah mendapat banyak jawaban doa, bisa jadi yang pertama menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan Tuhan, atau yang kedua justru semakin jauh dari Tuhan karena kesibukannya, karena apa yang dia miliki menjadikan dia jauh daripada Tuhan, atau menjadi sombong karena dia sudah memiliki dari jawaban doanya. Jadi jangan pikir jawabannya adalah selalu oke bagi kita, tetapi sudah siapkah kita ketika Tuhan menjawab doa kita? Artinya apa? Miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ketika Tuhan jawab ya, kita pun bisa menjaga hati kita dengan baik, tidak menjadi sombong, tetapi justru ketika kita diberkati menjadi berkat bagi sesama. Justru ketika kita dijawab ya doa kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Maka sikap hati yang benar itu adalah kunci ketika Tuhan menjawab ya atas doa-doa kita. Jadi jawaban Tuhan yang kedua adalah ketika Tuhan menjawab ya atas doa-doa kita. Kemudian jawaban Tuhan yang ketiga atas doa kita yaitu tidak. Artinya apa yang sangat kita mau belum tentu Tuhan mau. Ini memang susah dan hal ini bisa jadi luka batin, akar pahit, kekecewaan kalau kita tidak bisa menerimanya dengan lapang dada, jawaban tidak daripada Tuhan. Ketika Tuhan berkata tidak, apapun yang kita alami, tetap punya iman percaya bahwa ujung-ujungnya semua demi kebaikan dan keselamatan kita. Tanamkan itu di dasar hati kita terdalam. Suatu hari Tuhan mungkin akan mengklarifikasi mengapa semuanya itu kita alami, sehingga kita mengerti. Jangan hanya berpikir negatif kepada Tuhan, ya, karena dijawab tidak oleh Tuhan jawaban doa kita, tetapi semakin lekat erat dengan Tuhan, sehingga kita mengerti rencana Tuhan yang terbaik atas doa kita. Ya, jadi jawaban tidak ini bukan berarti Tuhan jahat kepada kita, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik daripada kita. Dan percayalah, rancangan atau rencana Tuhan atas kehidupan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika Tuhan jawab tidak, bagaimana sekali lagi sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan? Bukan menjauh daripada Tuhan, bukan kecewa sama Tuhan, tetapi semakin mengerti rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami renungkan kali ini tentang jawaban doa yang daripada Tuhan. Tuhan bisa berkata tunggu, Tuhan bisa berkata ya, bahkan Tuhan bisa berkata tidak. Untuk itu Tuhan, kami mau memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan.
supaya apapun jawaban doa daripada Tuhan, kami tetap bersyukur bahwa Tuhan baik atas kehidupan kami. Kami tetap memuji-Mu, kami tetap memuliakan-Mu, kami tetap mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau punya rancangan yang indah atas kehidupan kami. Doa kami untuk pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini tengah sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan sakit penyakit kami, Tuhan sudah angkat segala penyakit kami, diberikan kesembuhan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Juga kami berdoa buat yang bergumul untuk keuangan, Tuhan sudah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, juga memberikan pengharapan bagi mereka yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.